Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pancasila yang kita kenal sekarang telah mengalami berbagai perjalanan panjang. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Lalu, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Namun, perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Istilah ini digunakan oleh Presiden Habibie dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011. Ia mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi adalah sebagai akibat dari traumatik masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada saat itu, banyak sekali tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat mereka tentang dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Namun, Soekarno menolak disebut sebagai pencipta Pancasila karena nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Selanjutnya, pada sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945, disetujuinya naskah awal, yaitu pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Lalu, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelahnya pun Indonesia mengalami banyak tantangan. Salah satunya di era globalisasi saat ini, di mana budaya luar dapat dengan mudah masuk dan mengikis budaya di Indonesia, merusak generasi bangsa. Oleh sebab itu, saat ini solusinya adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari sejarah panjang Indonesia dalam merumuskan Pancasila, terlihat bahwa Pancasila bukan sekedar 5 sila yang harus kita hafal, tapi maknanya lebih dari itu. Pancasila adalah ideologi, filsafat, dan pandangan hidup bangsa.